Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nawantoro, NIM 2004144039 dari kelas manajemen 20A1. Akan mempresentasikan structural equation modeling. 1. Basic concept. Apa itu SEM? SEM atau structural equation modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antara variabel, path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi, model dan analisis regresi. Pada variabel laten produk brand terdapat 3 variabel observed, yaitu X1.1, X1.2, X1.3. Pada variabel laten corporate brand terdapat 3 variabel observed, yaitu X2.1, X2.2, X2.3. Pada variabel laten social media marketing terdapat 3 variabel observed, yaitu X3.1, X3.2, X3.3. Pada variabel laten purchase intention terdapat 3 variabel observed, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Ini adalah tampilan untuk outer measurement model. Yang ini inner structural model. Reflective indicator. Produk brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2, dan atau X1.3 konsekuensinya. Apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Formative indikator. Sosial media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Variation of SEM, mediating and moderating. Tampilan untuk basic model, tampilan untuk mediating intervening model, tampilan untuk moderating model. 3. Model analisis, outer measurement, dan inner structural. Analisis measurement model. Uji validitas menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Coverage validity, loading factor atau outer loading. Nilai yang dimiliki indikator nilainya harus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Discriminant validity, Vernacular criterion of HTMT, korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya. Korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Cross-loading, korelasi indikator dengan variabel nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Uji reliabilitas. Indikator dikatakan reliabilitas atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu.
Composite reliability, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit gabungan nilainya harus lebih dari 0,7. Crash bench alpha, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha, nilainya harus lebih dari 0,6. Analisis inner model, R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikolinearitas. PET koefisien jalur regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Negatif 1 sampai 0 negatif dan 0 sampai positif. T-statistik dan p-value. Bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikansi nilai PET koefisien. Nilai T-statistik harus lebih dari negatif 1,96 atau kurang dari 1,96 dengan nilai p-value lebih dari 0,05. Predictive relevance blindfolding method, indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus lebih dari 0, positif. Model fit, indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Chi-square, mengikuti uji statistik dengan persyaratan signifikansi X kuadrat, diharapkan nilai X kuadrat yang kecil sehingga P sama dengan value lebih dari 0,05. Normed Fit Index, NFI, nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI lebih dari 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 kurang dari NFI kurang dari 0,90 termasuk marginal fit. NFI dikali 100 menunjukkan sudah berapa persen fit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.